Oke. Oke, dan untuk sesi pertama, dan karena ini sifatnya adalah sesi sekarang seperti workshop, jadi nanti kami akan juga menunjukkan cara aplikasinya, gitu ya, cara menggunakan aplikasi dan programnya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk prosesnya bisa langsung kalau ada yang pertanyaan atau ada hambatan itu bisa langsung bertanya ya, bisa menyalakan mikrofonnya dan langsung bertanya gitu. Tapi bisa juga kalau mau mengajukan pertanyaan yang sifatnya tidak langsung, misalnya ada yang nggak ngerti atau bisa diulang lagi, bisa jangan terlalu cepat-cepat gitu misalnya ya bicaranya, itu bisa nanti diketik di chat juga gitu. Nanti kami akan memantau pertanyaan Bapak Ibu di chat gitu. Oke. Nah, ini agenda kita untuk hari ini. Sebenarnya kegiatan ini kami rancang menjadi 2 kali ya, 2 sesi. Ini yang sesi pertama. Agendanya pertama kita akan bahas tentang Google Classroom, advancing dari Google Classroom, terutama untuk membuka tugas mahasiswa atau tugas siswa dan memberikan nilai serta memberikan feedback gitu. Kalau mungkin Google Classroom yang secara umumnya Bapak Ibu sudah tahu ya, menjadi salah satu learning management system yang jadi alternatif bagus lah untuk bisa dipakai membantu kita sehari-hari ya untuk pembelajaran online. Lalu ada hari ini juga akan membahas tentang video based learning, itu Flipgrid, dan juga nanti ada optimizing Zoom. Jadi Zoom aplikasi yang kita pakai sekarang ini bagaimana bisa mengoptimalkannya. Lalu nanti penutupan dan ada foto sesi ya. Ada foto session atau sesi foto. Sesi foto online tentu saja ya. Jadi itu agenda kita untuk hari ini. Oke. Nah, ini nanti ya terakhir ya Bapak Ibu, kami akan minta feedback dari Bapak Ibu untuk sesi kami. Oke, tanpa berlama-lama, saya akan menyerahkan kepada presenter gitu ya, atau fasilitator yang pertama, Mbak Baiti. Ya, silakan Mbak Baiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya. Sesi pertama ini akan dimulai dengan sharing tentang Google Classroom ya. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan Google Classroom. Saya coba share screen. Oke, sebentar. Bisa? Oke. Ya, bisa. Oke, di awal saya akan coba sharing bagaimana cara membuat Google Classroom ya yang pertama. Jadi di sini kan kita udah lihat kita sudah sign in ke google.com dan di sini ada simbol atau tombol Google Apps. Oke. Kemudian bisa kita scroll down. Kita lihat pada page kedua ya, ada Google Classroom. Lalu tinggal kita klik Google Classroom-nya. Oke, masih menunggu. Ini ada kelas, ini kelas yang pernah saya join untuk 2 kelas ini. Kemudian ada juga kelas yang saya ikuti atau saya ajar ya. Jadi bisa kita klik ke email kita dulu, sign in ke email kita. Lalu akan muncul mata kuliah atau kelas-kelas yang kita ampu. Di sini terlihat ada beberapa mata kuliah. Lalu bagaimana kalau Bapak atau Ibu mau membuat kelas baru, misalnya seperti itu, atau misalkan mau join kelas. Jadi kalau untuk membuat atau gabung di dalam kelas gitu, pertama kita tinggal klik aja buat kelas. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, saya fiturnya dengan bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini muncul pop-up
tentang rules atau penggunaan dari Google Classroom itu nanti seperti apa. Biasanya memang kalau untuk institusi pendidikan di sekolah-sekolah yang saya tahu itu memang ada dapat akun G Suite ya, jadi udah otomatis untuk pendidikan gitu. Tapi karena di sini saya nggak ada akun G Suite, jadi saya klik aja dan itu nggak jadi masalah, tetap bisa melanjutkan. Oke, lalu kita bisa isi nama kelas. Misalnya kita ingin menawarkan kelas English learning, misalnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal isi aja nama kelasnya, judul kelas, kemudian section atau bagiannya itu misalkan kita hanya mengajar satu kelas, jadi kita bisa isi satu gitu. Kemudian ini mata pelajarannya misalnya conversation misalnya gitu. Kemudian ruangnya juga kira-kira nanti di ruang mana itu Bapak atau Ibu bisa bebas isi. Kemudian kita klik buat atau create. Oke. Ini agak lama ya. Boleh langsung disela nggak? Ya, boleh Bu. Kenapa Bu? Silakan. Kalau seksi itu misalnya kan kalau satu kelas satu. Kalau misalnya dua, kita ngomongnya dua gitu. Iya, betul. Oh, itu sih sebenarnya optional dari Ibu atau Bapak ya, bebas mau menentukan sectionnya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya saya mengajar English learning cuma satu sesi, ya jadi di satu sesi aja gitu. Saya tulisnya seperti Maksudnya itu. Sesi itu 2 kelas atau gimana itu? Agak bingung saya. Jadi gini, misalnya kan Mbak Iti ngajar Critical Discourse Analysis 2 kelas. Berarti ada yang sesi 1 sama ada yang sesi 2 gitu, Bu. Bisa kayak gitu. Benar, ya berarti 2 kelas yang paralel ya. Iya, betul sekali. Oke, kemudian ini kan kita udah bisa lihat ya, Bapak dan Ibu bisa lihat kelasnya sudah ada, yaitu English Learning yang tadi coba saya buat. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Di sini ada 4 main section atau ada 4 bagian, yaitu pertama itu forum atau stream biasanya kalau di aplikasi yang Bapak Ibu punya dengan bahasa Inggris, kemudian ada tugas kelas atau classwork, kemudian ada anggota, di sini biasanya people, dan ada nilai atau points, biasanya kayak gitu. Tapi tampilannya itu bisa beda ya, ada yang memang 3 aja gitu, ada 3 seksi aja, atau ada yang 4 seperti ini gitu. Jadi itu tergantung di aplikasi yang Bapak Ibu punya gitu. Jadi nggak semuanya sama untuk tampilan main section-nya. Oke, yang pertama kita lihat itu ada forum atau stream. Di sini bisa kita lihat modelnya itu untuk komunikasi ya dengan kelas, dengan siswa, dengan mahasiswa, kemudian juga bisa membuat pengumuman atau informasi yang ingin disampaikan kepada para siswa. Tuh, di sini kelasnya jika Bapak Ibu ingin membuat semacam informasi atau pengumuman di forum atau di stream, Bapak atau Ibu bisa pilih untuk kelasnya. Misalnya kita tertujunya ke kelas tadi ya yang kita buat, English Learning. Kemudian siswanya itu misalnya untuk semua siswa. Misalnya kita mau sekedar say hi aja gitu kan, untuk memberikan informasi tugas atau misalnya presentasi hari ini, itu bisa kita tulis, kita ketik. Lalu setelah itu misalnya mau ditambahin items filenya apa gitu. Misalnya mau pakai file yang ada dari drive kita. Ini ada opsinya ya. Jadi kita bisa upload dari drive yang kita punya ataupun dari dokumen. Kalau dokumen itu maksudnya dari komputer. Ini ada beberapa drive saya. Misalnya bisa pilih juga dari yang terbaru. Oke, misalnya ini ya. Listening misalnya. Kemudian kita bisa juga pada saat memposting kita pilih opsinya apa. Misalnya mau langsung posting atau kita jadwalkan dulu misalnya mau dipostingnya nanti atau besok di jam berapa gitu. Nanti kalau setelah kita posting akan muncul seperti ini. Dan di sini kita bisa mendapatkan respon dari mahasiswa atau siswa kita. Gitu. Jadi kita juga di sini bisa memberikan feedback kepada siswa atau memberikan respon kepada siswa yang misalkan bertanya terkait informasi yang kita sudah sampaikan di sini.
gitu. Jadi forum ini atau stream ini modelnya itu seperti kita chat atau seperti pada di Facebook atau di media sosial lain seperti itu. Template penggunaannya gitu untuk di forum. Ya, Bu. Iya, oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan atau ada tambahan dari Bapak atau Ibu? Nanya Oke, ya Bu. Oke, Bu Rahayu, boleh silakan. Ya, Mbak Iti, ini saya suka yang kemarin ternyata sudah terjawab itu. Jadi kalau ingin masukin dulu tapi tidak dibaca siswa, berarti schedule tadi ya. Iya betul, itu mungkin harus dijadwalkan dulu Bu. Misalnya, gitu, untuk kelas minggu depan saya mau kasih info tugas ini ya, misalnya gitu. Di forum sebenarnya bisa seperti itu. Itu untuk yang forum ya. Jadi komunikasinya itu semua mahasiswa itu bisa saling melihat komentar atau respon. Dari temennya. Ya, dari temennya. Jadi benar-benar istilahnya seperti di kelas, tapi kita nggak face to face gitu. Secara nggak langsung sih gitu. Kayak di WhatsApp group gitu. Nah, tadi kalau kita postingkan misalnya hari ini nih untuk Senin ya, untuk Senin. Terus hari ini mereka bisa baca atau pas Seninnya? Nanti pas Seninnya Bu, pas sesuai jadwal. Ya, jadwalnya sesuai postingan. Ya, karena sudah disetting jadwalnya sesuai dari yang Ibu set tadi gitu. Ini untuk main section yang pertama. Pada forum. Mbak Baiti, saya mau nambahin mungkin yang sesi tadi kan Bu Rahayu ada pertanyaan di sesi ya, untuk yang sesi di atas section itu mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu bisa ditulis nama kelasnya. Jadi kalau kami kan ada kode kelas gitu ya, angkatan dan kode kelasnya, misalnya 18A atau 18D gitu ya. Nah, itu mungkin bisa dikasih tuh misalnya kelas 7A atau kelas 7B gitu. Jadi untuk memperlihatkan adanya paralel gitu kan, Bapak Ibu mengajar paralel ini kelas yang mana gitu. Iya betul, terima kasih tambahannya Kak Listia. Ya, tadi Mbak Baiti kan mau menjelaskan yang tugas ya, mungkin bisa langsung ke tugasnya. Oke. Untuk tugas kelas, ini kita bisa lihat di aplikasinya itu ada tugas, kemudian tugas kuis, pertanyaan, materi, atau ini gunakan kembali postingan, maksudnya kita bisa memposting ulang apa yang sudah kita tugaskan kepada para siswa gitu. Jadi untuk membuat tugas kelas, yang pertama harus dilakukan itu sebenarnya sih topiknya dulu ya. Jadi kan kalau di kelas-kelas itu kan kita di RPKPS itu pasti ada topiknya. Jadi kita bisa tulis dulu topiknya, misalkan yang pertama English vocabulary, misalnya seperti itu. Oke, ini bisa langsung kita tambahkan. Oke, ini topik yang pertama, misalkan. Kemudian topik yang keduanya, misalnya English family vocabulary, misalnya seperti itu. Oke. Di sini juga kita bisa edit ya, misalnya mau ganti namanya nggak harus ini atau apa, itu bisa diganti. Kemudian untuk posisinya juga misalnya yang di atas duluan itu yang English vocabulary untuk susunannya. Jadi nanti akan tampil yang English vocabulary lebih dulu gitu. Semuanya itu ada di tombol titik 3 ini ya, untuk setting dari si topik. Kemudian setelah kita memiliki topik, kita menuju pada membuat tugas. Oke. Untuk membuat tugas, di sini pastinya kita akan input dulu ya untuk title-nya apa, judulnya apa. Kemudian kita juga beri instruksi, itu instruksinya misalnya seperti apa. Di sini kalau untuk instruksi, itu bisa cara pengerjanya, misalkan ini mau tentang multiple choice. Jadi Ibu bisa kasih instruksi di sini seperti apa sih cara pengerjanya, atau untuk opsi A, B, C, D, E-nya misalnya gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan items-nya. Jadi bisa dari Google Drive yang kita punya. Ya, misalkan kita sebelumnya udah ada filenya. Atau bisa juga dari link. Misal kita punya link dari YouTube atau dari jurnal, itu juga bisa.
Kemudian ini yang untuk YouTube ya. Bisa klik URL-nya misalkan tentang conversation. Oke, kita tinggal cari seperti itu. Nanti biasanya akan muncul, terus bisa kita tambahkan. Ini ada 2, misalnya English conversation, bisa kita pilih. Kita bisa tambahkan. Oke. Lalu juga untuk file itu biasanya bentuknya PDF ataupun Word ataupun Excel gitu. Jadi lebih kepada Office kalau untuk yang file. Setelah itu kita menuju pada ini ditujukannya untuk siapa? Tadi kan untuk yang English learning seperti itu. Kemudian untuk semua siswa. Dan Bapak Ibu juga bisa menentukan poinnya. Apakah ini mau diberi poin, maksudnya tidak ada nilai itu berarti nilainya itu mungkin tidak terlihat di sini. Nanti soalnya akan langsung terlihat ke mahasiswanya ketika kita memberi nilai langsung gitu. Kemudian untuk tenggat waktunya juga bisa Bapak dan Ibu atur, misalkan di 12 Juli, kemudian waktunya di 23.59. Oke. Nah, topiknya itu kita masukin yang tadi, English vocabulary misalkan gitu. Kemudian untuk rubrik sendiri, itu biasanya ketika kita sudah memiliki deskripsi penilaian tersendiri gitu. Jadi misalnya untuk kelas vocabulary berarti kita harus mendeskripsikan misalkan vocabnya apa aja, apakah ada 100 kata atau seperti apa gitu. Ini harus diisi dulu. Oke, lalu kita bisa ini untuk rubrik ya tadi. Ini misalnya kita buat dulu tadi kriterianya misalkan 100 words, kita simpan. Oke, lalu kita tugaskan. Dan tampilannya akan muncul seperti ini, akan terlihat ya deadline-nya atau tenggat waktunya seperti ini. Gitu. Kemudian setelah tugas, kita beralih ke tugas kuis. Kalau tugas kuis ini, dia linknya itu ke Google Drive. Jadi Bapak dan Ibu bisa bikin dulu sebelumnya, misalkan dari Google Form yang ada. Itu akan lebih efektif ya, ini ada beberapa kuis ya. Misalkan ini, dari Introduction to Cultural Studies Evaluation. Saya coba buat. Ini poinnya juga saya pilih 100 karena ada 10 soal. Kemudian batas waktunya itu besok. Oh, sorry. Misalnya hari ini di jam 11. Oke. Misalnya topiknya ini. Tuh. Jadi kuisnya seperti ini ya. Kalau Google Form-nya, mereka isinya itu tampilannya akan seperti ini. Jadi mereka harus isi email, kemudian pilih opsi seperti ini untuk kuis. Oke, kita tugaskan. Dan akan muncul juga di list dari tugas kelas. Lalu bagaimana dengan yang pertanyaan? Kalau yang pertanyaan itu sebenarnya bisa hampir sama seperti kalau kita posisikan di stream atau di forum ya, tapi hanya saja pertanyaannya ini ada nilainya gitu. Jadi hampir sama seperti yang tadi, kita kasih tenggat waktu mau kapan itu dia selesai, kapan mengerjakannya, kemudian nanti nilainya juga langsung terlihat. Oke, baik. Ya. Saya nanya lagi, maaf ini. Boleh, nggak apa-apa Bu Rahayu. Ini yang jadi masalah saya, yaitu tentang kuis itu tadi. Kemarin saya kan agak suka bingung, jadi saya masukin aja ke tugas-tugas itu aja. Nah, kalau tugas kuis itu berarti kita udah bikin kuisnya dulu gitu ya? Iya, betul. Oh, jadi gitu. Kita udah bisa, udah punya dulu Bu Google Form-nya yang seperti tadi. Coba. Google, ya itu yang saya masih bingung adalah tentang Google Form-nya itu. Nah, iya ini Google Form-nya Bu. Gitu. Jadi kita udah bikin dulu kan kalau di stream yang awal tadi kita di Google Drive-nya itu udah bisa langsung nge-link. Oh gitu. Berarti gitu. Kalau kita ikut Google Form terus kita itu yang agak saya suka bingung di Google Form.
Oh, jadi bikin kuisnya di Google Form itu ya? Iya. Iya, okay. Bisa di situ kalau emang udah punya, atau tadi tinggal share screen lagi, atau saya belum tadi punya sama sekali misalnya itu kan belum punya sama sekali. Bisa di sininya Bu. Sebentar. Kan blank quiz tuh blank quiz misalnya. Ya, di blank quiznya Bu bisa. Coba ya, ini tugas quiz. Ya tugas quiz, kan Google. Ya, ini bisa. Jadi Ibu bisa tinggal langsung tulis aja judul kuisnya apa. Oke. Misalkan itu seperti itu. Kalau misalnya dia modelnya bukan multiple choice, misalnya essay, bisa, ya bisa juga. Bisa. Ini kan ada opsinya nih. Ya, ini kan pilihan ganda, kemudian bisa pakai jawaban paragraf atau jawaban singkat. Ya, Ibu bisa pilih opsinya di sini. Oh, paragraf itu berarti yang essay itu tadi ya? Iya, bisa Bu. Oh, ya. Jadi untuk survei juga bisa, misalkan Ibu mau survei ya, dikit ya, tentang kelas pengajaran ini seperti apa, itu juga bisa dibikin di sini. Ada skala linear seperti itu. Oh gitu. Jadi ini maksudnya ini dulu ya, apa namanya? Yang pasti harus dibikin dulu, nanti baru kemudian dimunculkan yang pas kita bikin tugas kuis ya. Iya, seperti itu. Oke. Atau juga ada item selain, ya sama-sama Bu. Misalnya kuisnya ada di YouTube, misalnya Ibu punya akun YouTube channel, kemudian kuisnya dalam bentuk video, itu juga bisa Ibu attach. Gitu. Jadi memudahkan sih agar lebih menarik aja mahasiswanya atau siswanya untuk mengerjakan tugas seperti itu. Jadi lebih termotivasi. Ya. Ini yang atau Ibu juga. Kalau untuk kuis itu bisa pakai Quizizz Ibu. Iya, atau pakai Quizizz. Iya, Quizizz itu bisa kita attach juga, nanti bisa di link dihubungkan dengan yang di link, akun Google Classroom gitu atau Microsoft Teams. Tapi nggak perlu bikin ininya, nggak perlu bikin blank quiznya itu nggak? Kita bikinnya nanti di Quizizz-nya, di aplikasi, di program Quizizz-nya. Bikin dulu, terus nanti baru di link, di attach di Google Classroom gitu. Jadi nanti bisa ke posting di di ini biasanya di forum. Tugas quiz Tapi yang disampaikan Bu Baiti lebih mudah sih menurut saya, karena langsung bisa bikin di dalam Google Classroom-nya gitu pakai blank quiz. Oke. Ya, maaf ya ini nanya terus. Apa Bu? Iya kan kita sharing. Sama-sama sharing. Oke, selanjutnya ini tadi yang Ibu Rahayu juga sempat tanyakan ya mengenai materi ya. Kalau materi itu sebenarnya kita juga bisa langsung posting aja di stream, nggak harus di kelas gitu, nggak harus di classwork, nggak harus di section classwork. Kalau misalkan memang ada jurnal yang harus dibaca oleh mahasiswa, ya Ibu bisa tulis aja judul jurnalnya apa, kemudian deskripsinya apa, dia masuk ke topik apa, dan langsung bisa di-attach dokumennya, gitu, dokumen dari jurnalnya, seperti itu. Ya, betul. Ini ya kalau sama ini saya memang masukin langsung ke stream. Oh ya, tapi ya ada opsinya juga sebenarnya untuk materi. Kalau misalnya kita masukkan, lebih terstruktur itu, terus kalau kita masukkan materi di dalam tugas kelas, itu kan ada deadline ya Ibu. Jadi kalau misalnya mau kasih lebih enak bacaan buat mahasiswa, nah itu bacanya sampai kapan, terus nanti mereka selanjutnya harus mengerjakan apa sampai kapan. Oh iya. Lebih teratur aja ya. Kalau dimasukin tugas kelas ya. Jadi foldernya terstruktur. Ya, betul. Ya. Kemudian ada gunakan kembali postingan itu, misalkan yang tadi udah kita posting announcement-nya itu, lalu kita klik aja lagi, nanti akan muncul lagi gitu. Jadi kayak reminder gitu, seperti itu. Gitu, untuk postingan pada kolom ini. Kemudian setelah tugas kelas, ini ada section yang biasanya terlupakan ya, section people atau anggota. Jadi sebenarnya di section ini, kalau kita sebagai guru, kita tuh bisa menambahkan, misalnya saya paralel mengajar dengan Ibu Rahayu atau Ibu Listia. Kita bisa ketik nama atau email beliau di sini.
Kemudian mereka berdua bisa ada di dalam kelas kita gitu. Jadi kita bersama di dalam kelas ini. Begitu juga dengan siswanya. Tapi kalau untuk siswa atau mahasiswanya, biasanya mereka yang tahu kode kelas kita. Jadi kita nggak perlu meng-invite mereka satu-satu. Gitu. Oke. Itu. Kemudian kita ke nilai ya, penilaian. Tapi penilaian di sini belum muncul karena ini kelas baru, jadi saya coba. Bu Baiti untuk menunjukkan bisa penilaian, mungkin bisa di-share yang udah ada tugasnya, yang udah ada nilainya nggak? Oke. Ini ya salah satunya di kelas Introduction to Cultural Studies. Kelasnya mantap-mantap nih ya, Cultural Studies, Critical Discourse. Ini bisa dilihat. Ini kemarin baru yang submit final ya, tapi ini final test atau UAS. Jadi kalau untuk evaluation-nya ini udah saya beri nilai. Di sini sebenarnya ketika mereka attach dokumen, ini udah ada 3 yang mereka attach dokumen, biasanya kita bisa kasih feedback di sini. Gitu. Jadi misalkan saya kasih feedback, terus mahasiswanya bisa langsung respon seperti itu. Di sini misalnya ada yang mahasiswanya yang bilang, saya kurang baik, kemudian tapi saya belum kasih respon, seperti itu. Jadi menurut saya lebih efektif dan mudah ya, karena dari email juga notifikasinya akan muncul ketika mereka mengirimkan tugas kepada kita. Dan mereka juga akan bisa mendapatkan notifikasi nilai mereka tuh berapa, jadi lebih transparan. Seperti itu untuk penilaian. Kita juga bisa lihat karena tugas yang tadi kita share itu ada jadwalnya, ada schedule-nya, otomatis kalau memang mereka mengumpulkannya terlambat, itu ada notifnya selesai terlambat, atau mereka belum menyerahkan, seperti itu. Belum menyerahkan di dalam Google Form biasanya gitu, tapi sudah menyerahkan bukan di Google Form-nya atau bukan di Google Classroom, misalnya seperti itu. Jadi ini suka memang ada notif juga belum diserahkan, kita harus informasikan lagi ke mahasiswanya kalau mereka harus mengklik dulu submit gitu, karena kadang tidak tersubmit, tapi muncul begitu aja. Oke. Seperti itu. Jadi itu adanya dinilai ya untuk kasih komen itu tadi ya, misalnya betul. saya kasih apalah gitu ya, muncul mereka akan respon gitu ya? Iya, betul, Bu. Jadi kita tinggal klik nama mereka aja. Kita tinggal klik nama mereka, terus kita bisa lihat mereka ngerjain tugas dari kita nggak, seperti itu. Iya. Oke. Berarti ada ini yang kurang juga saya. Maaf. Ya, untuk penilaian. Ya. Selamat pagi, ada Bu pertanyaan? Iya. Saya Bu Betty. Ya, Pak. Saya Aris dari alumni 85 Matematika UNC. Iya, mau Pak tanya, Aris. Ya. Tadi dari pemaparan untuk mengenai pembuatan quiz dan classroom, itu kelihatannya kan ada 2 hal topik yang berbeda ya, Bu. Karena tadi begitu dibukakan mengenai pembuatan soal dari Google Drive, itu kan banyak banget itu menunya saya lihat tadi. Itu bisa nggak nanti dalam satu seksi itu saya dijelaskan bagaimana cara membuat soal di dalam Google Drive tadi itu? Oh, cara membuat soal di dalam Google Drive, maksudnya dari si Google Classroom-nya ya, Pak? Iya, begitu. Nanti, karena tadi saya lihat menunya kok banyak sekali gitu. Sebenarnya nggak banyak, karena memang file di Google Drive saya aja, Pak, yang banyak. Itu karena kan dari beberapa kelas, ya. Jadi saya tinggal klik-klik aja untuk milih, oh ini untuk kelas apa, ini untuk kelas apa, itu aja sih, Pak. Kalau misalkan dari Bapak baru pertama kali bikin Google Classroom, otomatis di Google Drive-nya itu belum ada gitu. Jadi Bapak harus buat dulu tadi blank quiz misalnya seperti itu, dan itu langsung link kepada Google Classroom gitu. Jadi satu kesatuan Google Classroom, Google Form seperti itu. Iya. Saling terintegrasi. Pak Aris, kami di sesi berikutnya nanti akan ada pembahasan tentang Google Form, itu termasuk juga Google Form, Google Spreadsheet gitu ya, Google Spread Docs. Nanti kami akan membahas itu lebih lanjut gitu. Di situ nanti akan diterangkan bagaimana membuat soalnya ya, terutama untuk soal quiz di Google Google Quiz ya, atau Google Form, Google Form. Di Google Form. Nanti minggu depan ya Pak, insya Allah hari Jumat depan kami akan ada sesi 2-nya.
Iya. Jamnya sama ya, Bu ya? Sama Pak, jam setengah 10 mungkin ya, lebih 10 awal ya, karena lebih agak awal. lebih banyak materinya di situ. Baik, saya akan mengikuti. Terima kasih Pak Aris. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi tentang forum, kemudian tugas kelas, anggota, dan nilai. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Di chat gimana? Di chat aman ya? Nggak ada ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau begitu saya lanjut ke kelas ya. Ini kalau untuk di kelas seperti ini hanya tampilan dari kelas kita yang akan dilihat oleh para siswa atau mahasiswa. Bentuknya seperti ini. Misalnya tadi ada deadline tugas seperti ini. Kemudian itu kan untuk siswa ya. Bagaimana dengan guru atau dengan dosennya? Kita juga punya daftar tugas. Jadi di sini akan terlihat yang harus diperiksa itu adalah ya contohnya sebanyak ini, misalnya seperti itu. Kemudian yang sudah diperiksa nggak ada yang udah diperiksa seperti itu ya. Jadi ini bisa memanage kinerja kita juga sebagai pengajar. Jadi nggak cuma siswa atau mahasiswanya aja. Kemudian setelah kelas ada kalender. Di kalender ini kita juga bisa lihat mata kuliah yang kita ajarkan atau kelas yang kita ajarkan. Ini kita lihat tenggang waktunya ketika kita memberikan tugas atau UAS seperti itu. Oke, untuk di setting, di sini ada setting juga. Kita bisa ubah kelas-kelas atau mengedit ya, misalnya notifikasinya itu kita nggak mau terima dari email atau kita mau ubah komen yang kita post itu hanya kita yang melihat atau private comment seperti itu tuh bisa di setting pada setelan. Kemudian fungsi kelas yang diarsipkan tuh seperti apa sih? Jadi pada 3 tombol ini kita bisa pilih kalau kita misalnya kita semester ini tidak mengajar mata kuliah English Learning, misalnya seperti itu. Tapi di 2 semester kemudian kita mengajar. Jadi kelas kita ini, Google Classroom kita ini bisa kita arsipkan gitu. Jadi akan muncul lagi kalau memang kita butuhkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengcopy kelas kita. Misalkan setelah English Learning 1, kita mau copy lagi untuk English Learning lagi pada Google Classroom yang sama, pada akun email yang sama, itu juga bisa seperti itu. Oke, untuk sharing session tentang Google Classroom pada bagian pemberian tugas dan penilaian, sepertinya sudah cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan dengan sesi kedua. Oke, terima kasih Mbak Baiti. Mungkin Bapak Ibu ada komen, ada pertanyaan, atau kita lanjut dulu ya. Nanti setelah sudah sesi kedua, mungkin nanti akan ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu bisa bertanya untuk sesinya Mbak Baiti dengan sesi saya sekarang. Oke, tadi sudah tentang Google Classroom. Biasanya kami menjadikan Google Classroom ini sebagai Learning Management System atau LMS. Jadi kalau kita mudahnya adalah base-nya ya. Jadi pengganti classroom kita. Jadi kalau di sekolah atau di kampus itu kelas kita adalah ruang kelasnya ya. Nah, di situ kita bisa kasih tugas, kita bisa diskusi, bisa mahasiswa bisa menyerahkan tugasnya, bisa presentasi dan sebagainya. Tapi karena situasinya online, jadi Google Classroom ini sebagai base-nya, sebagai base ruang kelas kita. Nah, yang mau saya share sekarang adalah salah satu media atau salah satu media online atau program yang bisa menjadi pilihan untuk Bapak Ibu aktivitas mengajar ya, aktivitas belajar dan mengajar. Ini nama aplikasinya adalah Flipgrid. Jadi saya share screen ya, saya coba jelaskan Flipgrid ini seperti apa gitu. Jadi intinya adalah kalau kita belajar online, salah satu kesulitan adalah bagi kita bertemu tatap muka dengan mahasiswa karena itu sangat terbatas ya Bapak Ibu. Satu cara yang paling mudah itu seperti sekarang Zoom meeting gitu ya.
Zoom meeting kita bisa bertemu langsung, tatap muka, tapi mungkin ada keterbatasan, mungkin keterbatasan kuota atau keterbatasan waktu gitu ya, atau media. Nah, ada salah satu pilihan untuk tugas atau untuk cara metode pembelajaran presentasi, misalnya mahasiswa harus menyampaikan sebuah presentasi singkat atau laporan gitu ya, laporan singkat dalam bentuk video atau dalam bentuk tatap muka seperti sekarang. Nah, Flipgrid ini bisa menjadi pilihan untuk Bapak Ibu gunakan dibandingkan dengan atau selain Zoom atau selain Google Meet atau selain Microsoft Teams gitu ya. Nah, Flipgrid bisa dijadikan pilihan. Karena Flipgrid ini konsepnya adalah video singkat. Jadi paling lama adalah dia, kalau nggak salah paling lama itu bisa posting video 10 menit. Dan bentuknya seperti media sosial. Jadi mungkin siswa-siswi Bapak Ibu atau mahasiswi Bapak Ibu ada kesulitan mengakses laptop atau mengakses komputer. Tapi mereka punya smartphone, ya, punya smartphone. Nah, Flipgrid bisa diakses lewat smartphone dan dia bentuk videonya itu seperti Instagram. Jadi kayak mahasiswa lagi ngerekord selfie gitu ya, lagi ngerekord selfie atau ngerekord Instagram story gitu. Nah, ini saya mau share seperti ini. Nah ya, saya share screen aja bentuknya. Oops. Oke, nah ini dia Bapak Ibu. Namanya Flipgrid. Saya ulang dari awal ya. Nah, bisa terlihat di atas nih, di kolom pencarian saya. Iya, terlihat, Kak. Terlihat ya. Oke, nah ini bisa diketik flipgrid.com. Oke, Flipgrid, berbalik ya. Grid terbalik gitu. Flipgrid.com. Nah, kita buka dari awal. Nah, tampilan pertamanya seperti ini ya. Ini front face-nya. Nah, di sini dia menjelaskan ada fitur-fitur. Nah, ini yang tadi saya bilang, dia bentuknya seperti Instagram. Jadi kalau kalau mahasiswa atau siswa-siswi kita pakai smartphone, nah dia bentuk videonya horizontal ya, ke bawah gitu ya. Jadi portrait bentuknya. Jadi kayak media sosial, jadi lebih fun untuk mahasiswa kita. Oke, terus di sini ada penjelasan tentang fitur-fiturnya Flipgrid. Nanti akan saya jelaskan yang basic-basicnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini gimana cara membuatnya? Cara membuatnya di sini ada educator sign up. Kita mulai dari awal. Kalau saya udah buat akunnya. Nah, nanti saya akan jelaskan. Oh, ini sudah masuk ke akun saya ya. Nah, ini kalau sudah buat akun, nanti buat akunnya mudah Bapak Ibu ya, seperti buat email, dan bisa juga nanti di-connect kalau Bapak Ibu sudah punya akun Microsoft atau akun Google, itu bisa di-connect ke sana, jadi nggak usah isi data diri lagi, jadi langsung sign up via Google, gitu. Nah, ini dua kelas Flipgrid yang saya punya, tampilannya seperti ini, nanti untuk tampilan educator ya, tampilan pengajar. Saya mau tunjukkan dari awalnya dulu kalau Bapak Ibu harus membuat. Nah, nih kalau misalnya mau membuat, bisa, ini kan login berarti sudah ada akun ya. Nah, kalau misalnya belum ada akun, bisa create one. If you don't have an account, let's create one. Nah, di sini di create one, nah ini tadi saya bilang ya, jadi bisa di-connect ke akun Google atau akun Microsoft gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu punya email Google, itu artinya sudah punya akun Google ya. Jadi bisa langsung diklik aja sign up with Google. Nanti di sini akan dihubungkan mau ke akun yang mana nih. Ini di akun saya banyak email-email saya. Jadi misalnya ke email ini gitu ya, nanti akan langsung terhubung gitu. Atau kalau misalnya sudah buat mau sign in, nah ini bisa klik yang bawah nih, already have an account. Nah ini juga langsung bisa misalnya sign in via Google gitu ya, sign in via Google.
Saya ke email saya. Nah, dia langsung masuk tuh ya Bapak Ibu ke front face atau front page-nya Flipgrid kita sebagai educator. Oke, nah kita bisa buat grid, ini istilahnya buat grid ya, atau buat kelas. Kalau di Google Classroom kan kita buat kelas tadi ya, Mbak Baiti jelaskan buat classroom. Tapi kalau di sini kita bisa buat grid, di sini add new grid ya. Kalau ini kan saya sudah ada ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya mau buat baru, di sini ada add new grid. Nah, oke, ini nih tampilannya. Misalnya di atas ini name your grid. Saya biasanya sih menuliskannya nama kelasnya, karena ini nanti akan saya hubungkan. Jadi Flipgrid ini bisa nanti di-connect ke Google Classroom, gitu ya. Nah, jadi di sini saya mau buat misalnya kelas Introduction to Cultural Studies, ya. Introduction to Cultural Studies, nama kelasnya. Oke, terus ada tipe grid-nya. Mau tipe grid yang seperti apa? Nah, di sini sebenarnya adalah tipe grid maksudnya mau bagaimana student itu bisa join ke dalam grid kita. Ya, di sini ada pilihannya ada 3. Bisa pakai school email. Kalau misalnya mahasiswa Bapak Ibu punya email dari institusi yang belakangnya itu biasanya nama institusi, bisa misalnya @mahasiswa.unj.acid atau nama sekolah gitu ya, biasanya bisa langsung ke sini. Jadi dia terhubung dengan sistem email internal gitu ya, yang sama domainnya. Tapi kalau misalnya mau pakai ID, nanti si grid ini kan dia akan ada ID ya, akan punya ID gitu seperti Google Classroom. Nah, ini bisa klik yang ini yang student ID gitu. Jadi ini bisa nanti jadi masing-masing student itu punya ID-nya untuk masuk ke dalam sini. Terus kalau yang ini yang ketiga, ini educator learning community. Jadi dia open gitu ya, open, nanti akan ada linknya ini seperti yang di bawah, gitu ya, nanti siapa aja yang punya linknya bisa join ke sana. Nah, untuk saya, untuk memudahkan, saya akan pilih yang ini, yang paling terakhir ya, yang educator learning community. Jadi, siapa saja yang punya email, gitu ya, itu bisa masuk ke dalam grid-nya. Dan biasanya email, bukan email ya, apa namanya ini? Code ya, code. Jadi code ini nanti akan saya share di Google Classroom atau saya share biasanya saya selain Google Classroom, saya juga untuk komunikasi dengan kelas, dengan mahasiswa, saya pakai WhatsApp group atau Line group gitu. Jadi di WhatsApp group itu biasanya saya share kode Flipgrid. Jadi masuk dong ya ke sini ke Flipgrid karena nanti ada tugas nih di Flipgrid. Nanti mereka akan masuk ke kode itu. Jadi kita pilih yang ketiga. Oke. Kenapa? Karena mahasiswa saya di UNJ itu jarang yang pakai email institusi, Bapak Ibu. Karena sebenarnya memang yang paling enak yang ini ya, yang atas ya, yang school email gitu ya, atau university email gitu. Karena di situ kita secara internal kan sudah terhubung. Tapi sayangnya mahasiswa saya jarang yang pakai email UNJ gitu, email kampus gitu. Jadi akhirnya saya pakai yang alternatifnya bisa yang ketiga. Lalu ini flip code. Jadi ini code kelas kita ya. Nah, Flipgrid ini bisa kita ubah-ubah nih flip code-nya. Kalau yang seperti ini adalah yang default ya. Default biasanya dari nama belakang creator atau nama belakang educator-nya, lalu kode angka. Tapi ini bisa saya ubah. Misalnya saya mau nama kelasnya adalah, sebentar, ICS, ya tadi Introduction to Cultural Studies, 2020 UNJ. Nah, ini available ya nama kelasnya ya. Oke, kita next. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kita pilihnya Educator Learning Community, artinya Flipgrid kita ini bisa open ke siapa aja asal dia punya code tadi, punya URL code gitu ya. Nah, untuk amannya karena kan kita terbatas ya hanya kelas kita aja, mungkin kita mau set password. Nah, kita bisa set password nih di sini. Saya mau set passwordnya misalnya Sasing UNJ. Ya, Sasing itu sastra Inggris ya Bapak Ibu. Sastra Inggris UNJ gitu, Sasing UNJ ya. Oke, nah ini next.
Oh, harus 8 karakter ya. Oke, misalnya Sasi Lenje 2020 deh. Nah, udah bisa ya. Jadi harus 8 karakter, lebih dari 8. Oke, next. Nah, udah deh. Jadi Flipgrid kita. Oke, nah tadi saya bilang Flipgrid kita ini bisa di-connect ke Google Classroom ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat nih di bawahnya. Di bawahnya ini ada misalnya connect ke Teams, connect ke Google Classroom, dan ini ke Remind. Oke, misalnya kita sudah punya nih Google Classroom, kelas Google Classroom, kita mau connect ke Google Classroom. Kita klik aja. Nah, kita klik, nanti dia akan buka Windows tambahan untuk mengarah ke Google Classroom kita. Nah, di sini ada classes, ya kan? Nah, ini Google udah masuk ke akun kita nih, ada classes kita yang sudah kita buat ya. Tentu saja kita sudah buat dulu Google Classroom-nya, sudah buat dulu kelasnya, baru kita bisa connect dengan Flipgrid. Nah, tadi kelas saya itu adalah Introduction to Cultural Studies. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, terus sekalian juga dengan action-nya. Si Flipgrid ini mau dimasukkan kemana? Mau dimasukkan ke assignment, ke announcement, ke material gitu ya, atau ke ask question. Misalnya saya mau masuk ke announcement, nanti akan ada dia masuk ke forum. Ya, dia akan masukkan ke forum. Oke, nah di sini saya bisa klik go. Nah, ini langsung masuk ke Google Classroom kita nih. Nah, di sini misalnya, let's join me on Flipgrid. Nah, kita bikin kata pengantarnya dulu ya, apa gitu. Misalnya, hello all, let's join me on Flipgrid gitu. Oke. Nah, di sini ada nih all student ya, untuk all student kita post. Nah, nanti dia langsung tuh masuk ke Google Classroom kita. Nah, kayak gini nih jadinya. Nah, biasanya mahasiswa itu, nah ini kelas saya ya, kelas Introduction to Cultural Studies. Nah, dia akan masuk ke sini, Flipgrid yang tadi kita buat. Ya, masuk ke dalam forum. Nanti mahasiswa bisa klik linknya dan langsung bisa join. Gitu. Oke, kita balik lagi. Sorry. Oh, ini Flipgrid. Oke, nah ini ya. Nah, sudah selesai, sudah kita share ke Google Classroom. Sekarang kita go to grid-nya. Nah, ini tampilan pertama ya, Bapak Ibu. Nah, grid itu sama seperti Google Classroom, jadi dia ada topiknya. Kita bisa set topik. Nah, di sini topiknya baru pertama ya, baru satu, say hello to Flipgrid. Biasanya saya akan minta mahasiswa untuk langsung masukkan video mereka langsung ke Flipgrid gitu. Jadi tidak perlu di Google Classroom dulu baru dipindahin ke Flipgrid. Jadi tapi langsung ke dalam Flipgrid-nya gitu. Nah, misalnya kita mau add topik. Nah, kita klik tadi, kita klik di sini ya Bapak Ibu ya, add topik yang tombol warna merah. Nah, baru topiknya apa? Misalnya kita topik tugasnya ya. Ini kan Flipgrid ini cocok untuk tugas presentasi gitu. Bisa itu presentasi individu atau presentasi kelompok. Biasanya saya akan assign kalau misalnya dia presentasi kelompok, setiap orang di dalam kelompok itu akan membicarakan hal yang berbeda. Tuh, misalnya saya kasih satu topik besar, misalnya satu topik besar tentang identitas gitu, identitas ras misalnya. Nah, di dalamnya tuh nanti mereka bahas misalnya identitas ras Asia, identitas atau Orientalism, identitas ras kayak Bu Eva, Bu Baiti, Bu Nurul yang lebih paham. Ada identitas ras misalnya African American, Transatlantic Afrika. Jadi beda-beda yang akan mereka bahas di dalamnya. Nah, satu orang itu bisa membuat satu Flipgrid gitu. Misalnya saya tulis ya topiknya tadi tentang racial identities. Oke. Nah, terus kita masukkan pertanyaan ya di sini di add question. Misalnya explain
racial identities and their representation in social work in berapa? Misalnya satu grup mau misalnya presentasi kurang lebih 15 menit misalnya gitu. In 5 minutes 15 minute group presentation. Misalnya Bapak Ibu mau menjelaskan di sini topik-topiknya apa aja. Misalnya your presentation should cover these following items. Misalnya 1 apa, 2 apa gitu ya. Oke, terus nah ini recording time. Artinya berapa lama video yang Bapak Ibu harapkan mahasiswa bisa merekam gitu per orangnya ya. Ini per orangnya. Saya biasanya akan set paling lama mereka akan bicara sekitar 3 sampai 5 menit. Ini kalau untuk presentasi ya, presentasi yang ada materinya gitu. Nah, ini menjadi challenge sendiri untuk mahasiswa bagaimana mereka bisa dalam waktu misalnya 2 sampai 3 menit gitu ya, mengcover materi tersebut dengan bagus, dengan menarik gitu. Nah, ini jadi challenge juga ya. Kadang mahasiswa ada yang tidak puas, akhirnya mereka bikin 2 video. Saya sih nggak mempermasalahkan itu kalau misalnya itu menurut mereka tidak cukup gitu. Tapi satu kali videonya itu memang harus seperti waktu yang kita set. Misalnya saya mau mereka 2 menit 30 detik. Nah, ini menarik nih untuk kadang kan mahasiswa suka overtime ya kalau bicara. Jadi mereka harus bicaranya dengan waktu yang singkat ini. Kayak 2 menit 30 detik satu orang. Terus video moderation. Di sini ada video moderation. Ini biasanya nggak saya style, karena kalau saya style nanti videonya mahasiswa itu yang sudah mereka submit, itu tidak bisa terlihat di grid, di halaman grid kelas. Karena kenapa nih tidak saya style? Biar mahasiswa itu saling melihat videonya. Jadi mereka bisa melihat video temannya, dan temannya juga bisa lihat video, saling lihat lah gitu. Nah kalau gitu nanti seru, jadi mereka jadi saling komen. Oke, jadi ini biasanya nggak saya style dulu. Nah, ini optional ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya fitur, mau menambahkan image, atau menambahkan video, atau mau merekord video sendiri juga bisa di sini ya. Misalnya kita mau record video, kasih contoh, misalnya untuk memberikan contoh, untuk bisa di fitur ini. Atau tambahkan emoji juga bisa. Kita bisa lihat ke more option. Nah, di bawahnya, di sini ada kriteria penilaian. Oke, topik tip misalnya Bapak Ibu mau memberikan tips untuk dapat nilai yang bagus itu gimana sih, ngomongnya harus seperti apa, harus apa aja yang di cover. Nah, itu bisa dituliskan di sini. Ini kalau ada attachment ya, ada attachment dari tugas tersebut, misalnya bacaannya itu juga bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini adalah deadline-nya. Jadi sampai kapan grid itu aktif ya. Oke, misalnya saya mau men-set mahasiswa harus selesai membuat tugas mulai dari hari ini, tanggal 10 harus buat tugas video itu, misalnya sampai tanggal 13. Nah, berarti tanggal 13 itu sudah selesai. Sorry, kok ini 2 kali ya. Oke, misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi grid itu akan aktif, akan bisa diakses oleh mahasiswa, mereka bisa submit videonya itu sampai dari hari ini sampai dari tanggal 30, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 ya. Nah, ini bisa title, mereka bisa kasih title. Sticky notes, ini nanti kita bisa kasih notes ya ke videonya. Nah, oke, lanjut ya. Ini ke feedback. Ini menurut saya fitur yang cukup penting ada di Flipgrid. Jadi ada yang namanya feedback. Jadi kita bisa memberikan feedback langsung ke video mahasiswa di Flipgrid-nya. Nah, di sini ada basic feedback, tapi biasanya saya pilihnya custom feedback. Jadi di sini kita bisa add kriteria. Nah, kita bisa tulis di sini kriteria penilaiannya apa, deskripsinya gimana, skornya berapa. Gitu. Oke.
Nah, kalau basic feedback itu dia ada dua nih yang akan dinilai, ada performance-nya, ada ideas-nya. Ini bisa juga sih kita gunakan untuk tugas presentasi, karena kan mereka harus perform dengan baik. Kalau kami di sastra Inggris biasanya kami melihat juga bahasa yang mereka gunakan, apakah bahasanya formal, fluent gitu ya, lancar, pemilihan vocabnya juga bagus, itu, dan juga ideas-nya atau ide presentasi mereka gitu ya, tercover nggak nih topiknya gitu, mereka ngomonginnya on track nggak, atau mereka ngomongnya kemana-mana gitu ya. Nah, oke, setelah itu kita bisa create topic. Nah, ini dia, your topic is ready. Lagi-lagi kita bisa ini connect ke Google Classroom ya, bisa kita share juga ke Google Classroom, caranya sama seperti tadi. Jadi ini bisa saya lewat. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini nih, tampilan awalnya ya. Nah, saya mau kasih tahu yang sudah jadi nih Bapak Ibu kelas saya. Nah, ini saya di kelas Critical Discourse Analysis, saya kasih tugas Flipgrid mereka, ini History of CDA. Ini di awal sekali. Nah, ini kalau misalnya mereka sudah join ya, sudah join dan sudah posting video. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya, Bapak Ibu. Tuh, jadi mereka sudah ada ya videonya. Nanti saya akan kasih tahu beberapa video dari mereka. Yang bagus-bagus aja, Bapak Ibu. Dan di sini kalau Bapak Ibu lihat, ini sudah ada nilainya. Jadi saya sudah menilai video mereka. Ini ada 8/10, 9/10, gitu ya. Ada 6, ada 7. Banyak ya. Nah, misalnya saya mau buka Leica deh, coba. Nah, saya kasih tahu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Maaf, ini bisa terdengar nggak ya suaranya Leica ya? Suara dari videonya apa bisa terdengar? Belum. Oh, belum ya? Belum terdengar ya? Terdengar nggak Bapak Ibu tadi? Belum. Enggak ya? Oke. Sebentar. Ini saya, ini dulu deh. Saya cabut headset saya. By Fairclough in 1989. And I want to tell you about sekarang sudah ya Bapak Ibu ya? Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi mereka bisa juga, sebenarnya ini sekreatif-kreatifnya mereka ya. Jadi kalau Leica ini dia menambahkan ini nih, ada diagram di atas kepalanya dia. Ini saya rasa sih dia merekord videonya dulu, baru nanti sama dia diedit gitu ya, diedit dengan menambahkan apa nih namanya diagram ya di atasnya gitu. Terus sini, oke. Jadi seperti itu videonya Leica. Nah, di sini saya bisa kasih dia nilai. Jadi ada rubriknya, ada general, ini grading rubrik ya, ada ideas, ada performance. Saya kasih performance dia 5, ideas 4. Oke, terus saya bisa komen di bawahnya. Oke, di sini saya bilang impressive Leica, the explanation is clear and brief. Oke, we can use this explanation when we are discussing Fairclough gitu. Keep up the good work, kayak gitu lah ya. Terus nanti saya bisa send ke dia feedbacknya. Oke, dan ini juga teman-teman kelasnya bisa lihat. Jadi bisa kasih komen juga ke Leica, untuk Leica ya, untuk mahasiswanya. Dan di sini saya bisa kasih stiker juga. Nah, ini bisa Spark video, kalau misalnya dia bagus, kita bisa masukkan ke sini, Spark video. Jadi ini bisa kita kumpulkan nanti. Spark, gitu ya. Nah, oke, nah di sini nanti kita bisa ini nih, bisa kasih ke mahasiswa ya, di grade kita, kalau kita mark Spark, itu artinya dia bagus, dan kita minta yang lain untuk komen, mahasiswa yang lain, atau teman-teman sekelasnya untuk komen ke dalam videonya Leica gitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu kurang lebih. Contoh lain misalnya, nah ini contoh lain Niken ya. Nah ini Niken.
Nah, Niken ini dia pakai efek ya, Bapak Ibu, dia pakai efek layarnya hitam putih. Ternyata waktu saya tanya, kok bisa Niken pakai efek hitam putih, terus ada yang pakai efek bintang-bintang gitu. Saya sih membebaskan mereka untuk kreatif gitu ya, nggak apa-apa. Tapi dia bilang, iya Miss bisa, soalnya pas nge-record itu dari Flipgrid-nya, itu bisa ada efek-efeknya gitu, jadi bisa pakai efek gitu. Nah, Niken ini milih efek pakai hitam putih seperti ini, jadi gambarnya ya, Bapak Ibu. Nah, kayak gitu kita juga bisa langsung kasih nilai ke mereka. Saya kasih tahu yang oke, ini ada Haikal juga. Oke, nah ini kita bisa reply. Jadi tadi kita bisa kasih apa ya, video gitu. Kita bisa mereply-nya itu dengan pakai video juga gitu. Jadi ini sekarang saya lagi coba buka. Oke. Ups. Kayaknya susah ya. Jadi kita bisa nge-reply dia pakai video juga gitu. Jadi instead of kita ketik di komen, kita bisa bikin video feedback gitu buat Haikal. Oke, seperti ini. Ups. Kayaknya ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu, kurang lebih untuk Flipgrid. Nah, ini untuk membuat topik detail kita bisa kasih ini ya, kita bisa kasih GIF. Ini kalau saya kasih GIF seperti ini, terus lalu deskripsinya jangan lupa, lalu flip code-nya. Gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan dari Bapak Ibu sejauh ini? Itu ada pertanyaan dari Bu Elita, Bu Listia. Oh, dari Bu Elita. Oke. Mungkin dari sisi apa namanya, kuota dan lain sebagainya. Iya. Oh, oke. Iya, benar-benar. Oke, dengan Zoom ya, dibandingkan dengan Zoom. Baik. Oke, apa keunggulan Flipgrid dengan Google Classroom? Keunggulan Flipgrid, ini sih Mbak Elita, karena kalau Flipgrid kita bisa, emang dia fokusnya ke video ya, jadi video based learning gitu, jadi memakai video. Menurut saya ini cocok untuk ketika kita ingin mengajar dengan presentasi, metode presentasi, atau untuk misalnya mata kuliah khusus yang kemampuan speaking mahasiswanya yang diperhatikan, yang menjadi fokus gitu, kayak ya mata kuliah speaking atau public speaking gitu ya misalnya, karena kan mereka harus merekam dirinya sendiri, presentasi, bicara gitu dengan topik tertentu dalam waktu tertentu. Kalau Google Classroom bisa juga, misalnya mahasiswa merekam dengan gadgetnya sendiri gitu ya, kita kumpulkan di Google Classroom gitu. Tapi kalau Flipgrid jadinya lebih, karena dia juga bisa kan terkonek dengan Google Classroom gitu, lebih apa ya, lebih terstruktur aja, lebih rapi gitu jadinya. Jadi mahasiswa juga nggak pakai, misalnya mereka pakai aplikasi kamera yang beda-beda gitu kan, yang lain-lain, itu kan nanti akan membingungkan lagi, akan menyulitkan lagi. Tapi kalau Flipgrid sudah langsung pakai video atau pakai aplikasi, merekamnya langsung di Flipgrid aja gitu. Jadi lebih seragam, lebih sama. Kalau di Google Classroom bisa juga, nanti kita bisa connect ke Google Classroom atau mahasiswa bisa di Google Classroom maksudnya video jenis tugas bentuk video itu bisa juga gitu. Tapi kan kalau di Google Classroom itu banyak juga tipe-tipe yang lain, kayak mereka bisa upload doc, mereka bisa upload PDF, bisa upload Excel gitu ya, bisa upload video. Tapi kalau di Flipgrid ini hanya video aja gitu, jadi lebih fokus aja sih menurut saya, jadi lebih handy, lebih praktis gitu. Kalau mau tugas video kita ke Flipgrid aja yuk gitu. Ya, itu sih menurut saya gitu. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Oke. Atau ada komen, ada yang pernah pakai Flipgrid sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah, Ibu.
Iya. Coba Bu, seru Bu, dicoba. Seru. Nanti next semester nih ya. Iya, next semester Bu mungkin bisa dicoba. Dicoba ya. Sejauh ini sih saya tanyakan respon ke mahasiswa, terutama yang tadi yang kelas CDA, mereka bilang fun Miss, cukup fun gitu. Jadi mereka enjoy aja sih. Terus kata mereka bentuknya kan kayak Instagram gitu ya, Mem. Jadi waktu dibuka tuh langsung portrait gitu kayak Instagram. Jadi mereka kadang ya? Iya gitu keasikan lama Miss uploadnya karena mereka milih-milih efeknya dulu gitu. Milih stiker-stikernya dulu kayak gitu deh gitu. Tapi ini sih responnya bagus sih dari mahasiswa gitu. Jadi bisa jadi alternatif lah, jadi alternatif dibandingkan sama yang lain, model-model yang lain. Begitu, Bapak Ibu. Oke. Semoga bisa dan telaten. Bisa Bu, bisa. Bisa Bu, bisa. Oke, Bapak Ibu karena kita waktunya juga sudah mau selesai, jadi saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu karena di pertanyaan belum ada lagi ya. Belum ada, Kak. Belum ada ya, oke. Ya, saya lanjut dulu. Ini yang selanjutnya materi kita tentang Zoom atau tentang aplikasi yang sekarang sedang kita gunakan ya. Nah, sebenarnya saya awalnya mau share tentang breakout room, tapi sayangnya akun saya itu ternyata nggak bisa untuk breakout room, jadi sedih gitu. Waktu itu saya pernah, jadi breakout room ini fungsinya, jadi dalam Zoom ini kan kita grupnya grup besar ya, kayak satu kelas gitu ya, grup besar. Nah, kalau di kelas itu biasanya kita kalau kasih assignment, kasih tugas, diskusi misalnya, ayo coba diskusi per kelompok. Jadi mereka akan bentuk kelompok-kelompok kecil kan, grup-grup kecil gitu. Bisa duduknya melingkar, atau mereka bisa saling berhadapan gitu. Nah, kalau di Zoom ini gimana caranya gitu ya mereka untuk bikin grup-grup kecil itu? Sebenarnya bisa Bapak Ibu pakai yang namanya fitur di Zoom itu breakout room. Tapi breakout room ini hanya bisa diakses di Zoom yang berbayar. Itu hanya bisa diakses untuk Zoom yang berbayar. Dan ternyata Zoom yang berbayar pun ini ternyata ada banyak jenis-jenisnya ya, dan nggak semua jenis itu ada Ibu ada fitur breakout room-nya gitu. Dan ternyata Zoom saya yang sekarang saya pakai itu tidak ada gitu ya untuk aplikasi atau fitur breakout room gitu. Tapi nanti akan ada kalau misalnya Bapak Ibu mungkin dari institusi, ada Zoom dari institusi yang berbayar dan bisa ada fitur breakout room. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menggunakannya. Dan saya nanti ini saya mau share screen. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu kurang lebih. Nah, ini saya dapat dari websitenya Zoom ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau bisa terlihat, bisa terlihat ini di bawah, di posisi yang paling bawah ini kalau kita misalnya di Zoom meeting kan suka ada yang kita bisa mute mikrofon kita, bisa stop video kita, bisa lihat partisipan gitu ya, bisa lihat chat. Nah, terus di sampingnya itu ada breakout room Bapak Ibu yang bentuknya seperti ada Windows, ada 4 gini. Nah, itu fitur itu maksud saya, fitur breakout room. Sayangnya di saya tadi saya cek ternyata di Zoom saya belum kompatibel untuk ini. Nah, jadi bisa di situ, terus nanti Bapak Ibu bisa set di sini satu grup itu mau berapa orang. Tapi sayangnya si breakout room ini dia mudahnya adalah kita pakainya secara otomatis gitu ya. Jadi random. Jadi setting grupnya itu random. Gitu. Tapi kalau mahasiswa misalnya sudah punya grupnya masing-masing, nah itu agak capek sih di kitanya, kita harus klik satu-satu nih. Di sini ada create breakout room, nah kita bisa assign misalnya grup 1 siapa aja, grup 2 siapa aja gitu. Tapi lebih mudahnya sih kalau kita assign-nya random. Mbak Ayu, maaf mau nanya. Mereka? Iya. Kalau yang ini kan untuk yang Zoom berbayar ya? Iya betul Bu Vera. Itu untuk mengeluarkan yang breakout
Roomnya dari mana ya itunya, settingan, dari settingan ya? Iya, dari setting sebenarnya Bu Vera di bawah ini kalau yang berbayar itu sudah ada nih di sini breakout room, tapi ternyata tidak semua yang berbayar itu punya. Jadi kayaknya berbayarnya pun ada tipenya sendiri gitu. Iya. Saya juga nggak ada nih. Oh iya Bu, benar. Berarti mungkin Bu Vera sama kayak Zoom yang saya pakai sekarang. Berarti gitu. harus nambah lagi kali ya? Iya, mungkin nambah lagi fiturnya gitu ya. Jadi bisa untuk breakout room. Kalau bisa itu ya, kalau misalnya Bapak Ibu punya versi Zoom-nya yang bisa untuk breakout room-nya itu bisa dicek nih di bawah. Kalau misalnya kita meeting, itu di posisi bawah yang deretannya mikrofon, kamera gitu ya. Nah, di deretannya itu ada tuh breakout rooms gitu. Nah, itu bisa kita klik ini, terus nanti kita assign room-nya. Nah, tadi kan saya tadi kasih informasi di awal kalau mudahnya kita assign-nya itu automatic gitu ya, automatic dari Zoom yang akan mengacak orang-orangnya ini masuk ke grup mana gitu. Dan tapi kalau misalnya kita mau membuat grupnya sendiri, misalnya mahasiswa nih sudah punya grupnya masing-masing. Nah, ini kita bisa create dari sini nih. Jadi seperti ini tampilannya. Bisa kita misalnya move gitu ya dari orang misalnya si Denny mau kita move ke grup 2 gitu. Nah, itu nanti kita tinggal move to grup berapa gitu ya. Oke, nah jadi ini tampilan yang seperti ini mereka sudah terpecah jadi grup gitu. Jadi kalau tadi kan kalau Bapak Ibu lihat tadi ada 8 ya orangnya, tapi di sini satu grup ini ada 3. Tuh, ada 3 orang. Dan hostnya itu bisa dia masuk ke grup mana aja itu yang dia mau. Misalnya pertama dia mau masuk ke grup 1, nanti selanjutnya masuk ke grup 2 gitu. Nah, itu jadi seperti kita di kelas aja gitu, kalau mahasiswa lagi diskusi kan satu lingkaran itu kita bisa keliling ya, bisa keliling ke lingkaran grup 1, bisa keliling ke lingkaran grup 2 gitu. Nah, kalau di Zoom juga pakai breakout room juga bisa seperti ini. Gitu. Itu ya Bapak Ibu, tapi ini mohon maaf sekali ternyata Zoom yang saya pakai sekarang tidak bisa untuk pakai breakout rooms. Mungkin fiturnya kurang kurang lengkap. Iya boleh Bu Eva, silakan. Yes. Ini menarik banget yang Zoom. Kebetulan saya langganan yang Pro Monthly kan ya. Yang Pro Monthly itu apa sih dapat fasilitas itu nggak? Saya belum ngecek juga sih soalnya. Iya Mem, mungkin bisa dicek Mem kalau misalnya meeting itu di bagian bawah yang deretannya bawahnya ya. Jadi kita nggak perlu balik ke akun Zoom yang settingan awal itu loh, kan kadang-kadang tuh yang di settingan kita harus masukin dulu tuh buat bisa mengaktifkan umpamanya kayak misalnya mau bikin berapa co-host, balik lagi ke website-nya mereka gitu, terus baru bisa aktifin kayak gitu, nggak gitu kan? Ada langsung muncul. Iya memang langsung muncul dia di bawah itu biasanya dia ada breakout room yang seperti Windows ada 4 gitu. Terus gitu. Satu lagi boleh List ya? Ya boleh Mem. Ini kalau misalnya breakout room artinya mereka akan diskusi per kelompok pada saat itu ya? Iya. Kalau kita pantau gitu, dan misalnya dalam waktu sekian jam, terus mereka di situ gitu. Ya, Mem, bisa kita bisa setting waktunya, misalnya berapa lama nih mereka boleh diskusi, misalnya 10 menit atau 15 menit gitu. Nanti setelah 15 menit room-nya akan hilang otomatis, jadi nanti mereka balik lagi ke room utama yang seperti ini yang banyak. Oh, I see. Gitu. Oh, itu nanti kita bisa pindah-pindah. Kita bisa pindah ke grup 1, grup 2, grup 3. Oh, kalau tapi nggak ada fitur kayak di Google Classroom ya. Misalnya udah gitu terus kita bisa masukin tuh nilai-nilainya mereka gitu-gitu. Kalau di Zoom nggak ada ya? Enggak. Paling nggak ada sih, paling cuma diskusi aja terus kita bisa dengerin mereka itu kayaknya sedang
diskusi apa gitu di dalam room itu. Oh, I see. Itu kayaknya yang untuk seminar mungkin ya, Liz ya? Bisa Mem. Iya, buat seminar, buat panel gitu ya. Nah, tapi kalau panel kan biasanya waktunya agak lama ya Mem, 1 jam gitu ya, atau 1,5 jam. Kalau itu saya belum pernah coba sih Mem, tapi kayak pernah saya coba itu hanya paling lama 20 menit gitu. Oh, 20 menit. 20 menit waktu Terima untuk kasih Listia. grupnya. Ya Mem, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Any question? Mungkin nanti kalau punya Zoom yang berbayar bisa dicek ya gimana untuk breakout room-nya gitu. Ternyata nggak semua yang berbayar ada gitu. Gimana yang nggak berbayar ya. Tapi itulah itu pokoknya ada fitur breakout room yang menurut saya sih cukup bermanfaat ya untuk menggantikan tadi yang ruang-ruang diskusi kecil itu kalau di kelas. Kayaknya mungkin harus dirubah dari settingnya deh, ditambahkan di add-on gitu, karena waktu itu dia. Kayak misalnya dia kita mau live ke YouTube itu kan nambahin di setting ya. Iya. Kayak jadi nggak otomatis ada di sini. Nggak otomatis ada ya Ibu ya? Kayaknya nggak harus bayar lagi. Nggak harus bayar lagi. Oke. Nah, cuma bisa. Perlu ngeset di settingnya aja kali. Ya. Saya coba buka. Oke, coba nanti dicari lagi. Ya. Iya, Mem. Sebentar, Mem. Kayaknya di sini sebentar, saya share deh coba ya di setting. Share screen. Nah, ini kan setting ya. Ini saya pakai akun Zoom ibu saya soalnya. Jadi biasanya saya pakai punya kantor Mem dan itu sudah ada gitu. Jadi saya harus cek lagi nih kalau pakai akun Zoom yang lain. Share screen, nope ya nggak ada. Cek setting kalau nggak salah. Ada, ini setting ya. General. Udah setting, oke. General juga nggak ada ya. Itu ada view more setting kayaknya. Di bawah. Mana Bu Vera? Yang di bawah. View more setting ya. Coba. Oke. See. Nggak ada juga ya. Ini harus masuk dulu sih. Iya, ke akunnya. Nah, ya mungkin bisa ya dari sini. Kayaknya mengaktifkan kayak live on YouTube kan juga kita harus dari akun ini ya, Ibu ya. Iya sih benar-benar. Ya. Ke akun Zoom-nya. Oke, ya. Seperti itu. Mungkin nanti di sesi berikutnya bisa kita sambung lagi nih untuk breakout room atau langsung praktek gitu ya, langsung praktek breakout room. Semoga sih memang benar nggak harus bayar lagi ya, karena Zoom it costs much already gitu ya. Jadi kalau harus bayar lagi sepertinya akan lebih banyak lagi cost-nya. Itu semoga sih nggak seperti itu. Nanti di next kalau saya sudah ketemu ininya, alasannya kenapa nggak bisa breakout room di akun Zoom yang sekarang, nanti di sesi berikutnya kita bisa langsung praktek breakout room-nya. Oke, terus di Zoom juga, ini Bapak Ibu bisa kasih, mungkin ada yang belum tahu, bisa kasih reaction ya. Jadi di bawah ini ada yang seperti tombol emot gitu ya, seperti Mbak Baiti, jadi ada bisa thumbs up, bisa ada claps gitu. Dan bisa kalau claps tuh ada suaranya gitu ya. Nah, ya kayak gitu. Jadi ada akun reaction. Lalu standar sih yang lain yang chat gitu untuk pertanyaan. Lalu untuk partisipan juga kita bisa lihat list partisipannya. Kalau host kita bisa meminta untuk menyalakan video atau menyalakan mikrofon. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berfungsi juga kalau kita jadi host dan untuk hosting kelas gitu ya, kita ingin mahasiswa nggak pasif aja, nggak cuma nonton doang. Nah itu bisa kita minta tuh dia untuk menyalakan kameranya atau nyalakan mikrofonnya. Nah ini saya tunjukkan ya, misalnya dengan ini.
Oh, oke. Oke, sorry. Oh, kalau saya jadi ini tidak terlihat ya tampilan Zoom saya. Nah, jadi bisa dilihat kalau kita jadi host, itu kita bisa klik ke partisipan, lalu kita arahkan kursor ke nama partisipan tersebut, lalu ada tulisan misalnya di situ ask to unmute, gitu. Nah, kalau kita klik ask to unmute, nanti di layarnya partisipan itu, atau mahasiswa kita, itu akan muncul notifikasi. Jadi dia akan kaget gitu ya, kalau dia lihat layarnya dia akan kaget dan dia langsung klik itunya, klik unmute-nya itu, atau ask to show kamera, ask to start video gitu. Saya bisa juga kayak gitu ya. Saya mau minta ini punten, misalnya saya mau minta Baiti untuk start a video gitu. Nah, Baiti sudah start video dulu. Misalnya Bu Atika ya, Bu Atika punten mau ask to start video gitu. Nah, jadi nanti akan dapat notifikasinya. Gitu. Oke. Seperti itu, Bapak Ibu, sesi kita untuk hari ini. Ibu Atika sudah muncul lagi videonya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang baru bergabung ya, baru berkenalan tadi dengan kami. Kami dari Prodi Sastra Inggris Universitas Negeri Jakarta. Bapak Ibu di sini saya lihat ada Bapak Ibu guru dari SMP ya. Nah, itu dari SMP di Jakarta dan di Tangerang. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah bergabung, sudah join. Dan nanti minggu depan insya Allah akan ada sesi kedua. Dan nanti akan membahas program dan aplikasi yang berbeda juga. Dan tadi janji saya akan praktekkan breakout room ya, Ibu. Nanti akan ada breakout room di situ. Satu lagi dong, boleh Listia? Hai, Ma'am, silakan. Listia, selain breakout room, request spesial ini dari saya. Tolong pelan-pelan ngajarin flip grade-nya lagi. Saya siap, Ma'am. Bagian itu. Atau gini aja ya, Kak Listia ada slide PowerPoint-nya nggak? Flip grade? Nggak ada, tapi bisa dibuat sih. Oh iya, soalnya ada juga ya, nanti bisa langsung di-attach aja ya, Kak. Oh, oke, bisa. Thank you. Iya, Ma'am, you're welcome. Nanti Flipgrid, nanti saya buatkan modulnya, materinya nanti bisa dipelajari. Oke, tadi ada yang minta langsung sama ibu-ibu. Praktekin langsung. Iya. Siap, Ma'am. Karena itu menarik juga sih ya, aplikasi buat tugas-tugas presentasi atau video itu bisa seru ya, Ma'am. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini sudah jadi ujung ya dari sesi kita. Terima kasih, tapi sebelumnya saya minta feedback dari Bapak Ibu untuk sesi kami hari ini. Dan ini ada linknya sudah diberikan oleh Mbak Linda dan Mbak Nurul di chat room ya. Jadi sudah ada linknya, kalau Bapak Ibu bisa klik langsung di sana. Atau kalau mau yang pakai ponsel juga bisa di scan barcode ini. Ya, di scan barcode-nya. Barcode apa? QR code. QR code. Scan QR code-nya, nanti langsung masuk ke feedback Google Form ya, ke Google Form atau ke Office Form. Terus di feedback ini juga nanti akan ada, kami yang minta nama lengkap beserta gelar Bapak Ibu, karena insya Allah kami akan memberikan sertifikat. Ya, akan ada sertifikat untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Bapak Ibu, terima kasih. Tapi sertifikatnya ya sertifikat ala-ala gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa valid. Oke. Ya, jadi nanti kami akan buatkan sertifikatnya terpisah. Jadi untuk part 1 dan part 2. Oke. Sudah di-scan? Saya mau share untuk mungkin ada Bapak Ibu di sini yang baru bergabung dengan kami. Saya akan langsung share untuk link atau invitation ke ininya ya, ke sesi kit kami yang minggu depan. Atau nanti kan pasti di sini kan ada email ya, saya kirim ke emailnya aja ya. Oke, nanti aja deh saya kirim ke emailnya. Oke, kalau gitu Bapak Ibu kita bisa, semuanya sudah klik link untuk evaluation-nya ya? Sudah ya?
Nah, kalau gitu sekarang mungkin bisa dinyalakan kameranya, kita akan sesi foto bersama ya. Saya minta bantuannya sama Mbak Nurul, Mbak Linda, sama Mbak Baiti. Aduh, saya pakai kaos ini, Listia, saya nggak usah ya. Ya udah. Iya, that's okay, Ma'am. Apa-apa. Ya, mungkin Mbak Baiti, Mbak Nurul, Mbak Linda minta bantuannya untuk ini ya, foto gitu. Apa sih namanya? Print screen. Oke. Oke. Ini sudah? Saya kasih reaction. Gimana? Iya, kasih reaction. Sudah? Oke, ayo. Ya, 1, sudah. gimana? 2. Sudah ya? Oke, Mbak Nurul deh yang ini, yang calling. Gimana Nurul, udah? Ya, sudah. 1, 2, 3. Lagi ya? Oke. Very good. Sudah. Di page selanjutnya, mungkin ada yang nyalakan kamera? Nggak ada ya? Cuma satu page aja ya? Satu page. Oke, good. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Tepat sekali jam 11.30. Mohon maaf untuk Bapak-Bapak mungkin yang mau jelasan. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Banyak banget. Waalaikumsalam. Ibu-ibu semua, Bapak Ibu. Ya, makasih. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Iya, bye. Guys, udah guys. Oke. Gimana? Ini ada yang belum out. Ini kayaknya ibu mertua gue nih. Subijanto. Oke. Ya. Oke, thank you ya. Bisa gue end ya? Ininya roomnya. Ya. Bye-bye.